Ini cerita dari Threads. Kita sebut saja namanya Tommy. Tommy itu bukan orang yang percaya hal-hal seperti itu. Dia arsitek, terbiasa bekerja dengan angka, gambar teknis, dan perhitungan yang jelas. Buat dia, semua kejadian pasti ada penyebabnya. Tanah ambles, salah pemadatan, bangunan retak, komposisi material keliru, mesin mati, masalah perawatan. Jadi waktu dia dengar ada lahan proyek yang katanya tidak ada yang berani ambil, dia justru menganggap itu hal yang berlebihan. Sampai akhirnya dia datang sendiri ke lokasi itu. Lahan itu luas dan kosong. Di tengahnya berdiri satu rumah kayu tua menghadap ke utara. Di sekelilingnya bambu kuning tumbuh rapat, hampir seperti pagar yang sengaja dibuat. Salah satu kontraktor sempat bilang, dulu tempat ini dipakai untuk sesuatu, Pak, katanya, buat menaruh yang tidak kelihatan. Tommy hanya tersenyum. Dia tidak menanggapi serius. Pekerjaan dimulai seperti biasa. Bambu kuning jadi yang pertama ditebang karena mengganggu layout. Chainsaw dinyalakan, ditempelkan ke batang bambu, lalu mati. Dicoba lagi, mati lagi, sampai beberapa kali hasilnya tetap sama. Akhirnya mereka pakai parang. Tebasan pertama mengenai batang bambu. Waktu ditarik, yang keluar bukan getah bening, cairan hitam, kental, pekat, dan berbau tidak biasa. Beberapa pekerja langsung berhenti. Bau yang keluar bukan bau kayu, bukan bau tanah basah. Lebih seperti sesuatu yang sudah lama membusuk. Tommy mencoba tetap rasional. Dia bilang mungkin itu jamur atau sisa pembusukan hewan. Tapi semakin banyak bambu ditebang, cairan hitam itu semakin sering muncul. Dan suasana di sekitar lokasi perlahan berubah. Sunyi, tidak ada suara burung, tidak ada angin. Seperti semua suara ditarik keluar dari tempat itu. Sore harinya, rumah kayu itu akan dihancurkan. Sebelum diratakan, Tommy masuk ke dalam untuk dokumentasi. Ruangannya kosong, tidak ada perabot. Hanya lantai kayu yang sudah tua. Di tengah ruangan, ada satu papan yang warnanya berbeda. Dia menginjaknya. Tok, tok. Ada suara dari bawah. Dia menginjak lagi. Tok, tok. Seperti ada sesuatu yang membalas dari bawah lantai. Dia sempat membuka sedikit papan itu bersama salah satu pekerja. Di bawahnya gelap dan bau yang keluar sama seperti dari bambu tadi. Tanpa banyak bicara, papan itu langsung ditutup kembali. Beberapa menit kemudian, ekskavator mulai meratakan bangunan itu. Rumah itu roboh dengan cepat. Tapi saat bagian terakhir jatuh, beberapa orang di lokasi mendengar sesuatu. Seperti banyak suara berbicara bersamaan. Pelan, tapi jelas. Beberapa pekerja saling menoleh. Tommy memilih diam dan melanjutkan pekerjaan. Penggalian fondasi dimulai. Baru sekitar 2 meter, ekskavator berhenti. Di dalam tanah terlihat lingkaran dengan warna berbeda, lebih gelap, lebih basah. Di tengahnya tertancap 7 batang bambu kuning membentuk lingkaran kecil. Kontraktor terlihat ragu. Dia sempat menyarankan untuk tidak membongkarnya dulu. Tapi Tommy tetap meminta pekerjaan dilanjutkan. 1 batang dicabut, tanah sedikit ambles. Beberapa batang berikutnya dicabut. Dan bau yang muncul semakin kuat, semakin menusuk. Sampai batang terakhir dicabut. Tanah di tengah lingkaran itu runtuh, membentuk lubang yang cukup dalam.
Udara di sekitarnya berubah. Suhu terasa lebih dingin. Meskipun matahari sedang terik, dari dalam lubang itu terdengar suara. Awalnya samar, lalu perlahan menjadi jelas. Seperti banyak orang berbisik dalam waktu yang sama. Ada nada yang berbeda-beda, serak, berat, bahkan seperti tertawa dan menangis. Dan di antara suara-suara itu, ada satu kalimat yang terdengar lebih jelas dari yang lain. Kenapa? Dibuka, semua orang terdiam. Dalam waktu hampir bersamaan, semua mesin mati. Ekskavator berhenti, genset juga mati. Tidak ada suara apapun, hanya lubang itu dan sesuatu yang ada di dalamnya. Dari dalam lubang keluar hembusan angin hangat dengan bau menyengat. Beberapa pekerja langsung muntah. Napas terasa berat, seperti udara di sana tiba-tiba berkurang. Tommy sempat melihat ke dalam. Dia tidak benar-benar bisa menjelaskan apa yang dia lihat. Seperti beanggen-beanggen yang saling bertumpuk, bergerak pelan, jumlahnya tidak sedikit. Kontraktor langsung menariknya menjauh dan meminta pekerjaan dihentikan. Kali itu, Tommy tidak membantah. Untuk pertama kalinya, dia tidak punya penjelasan. Dan saat meninggalkan lokasi itu, dia baru menyadari satu hal. Rumah kayu itu mungkin bukan sekadar bangunan lama. Dan bambu kuning yang mengelilinginya bukan sekadar tanaman. Itu batas